Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dion Nahar akan mempresentasikan mengenai hasil dari KPM saya dengan berjudul pendampingan anak melalui konsep hidup Islami dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah belajar tinta Desa Ngunut. Saya mengambil tema keagamaan. Yang pertama adalah latar belakang, di mana latar belakangnya saya mengambil tema ini karena yang pertama, kurangnya sumber daya manusia perihal mengajar, kurangnya kegiatan produktif utamanya tentang kegiatan keagamaan dan juga minimnya pemahaman perihal adab. Jadi di sini itu banyak sekali sumber daya manusianya, tapi yang berkecimpung dalam dunia pendidikan dalam pengajaran keagamaan itu sangatlah sedikit. Dan juga anak-anak memiliki kegiatan produktif yang sangat minim dan mereka memiliki sedikit pemahaman mengenai adab sehingga mereka lebih banyak terlihat menyepelekan beberapa hal, melewatkan beberapa hal yang sangat penting utamanya perihal adab. Yang kedua adalah tujuan, di mana tujuan ini sesuai dengan latar belakang saya tadi. Yang pertama, untuk menambah kualitas didik sumber daya manusia. Yang kedua, siswa memiliki waktu yang produktif. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman adab dan penerapannya. Metode yang saya gunakan adalah asset based community development, di mana saya melakukan pendampingan pada bimbingan kepada rumah belajar tinta dengan memberikan beberapa hal-hal ide-ide yang saya pikir itu akan mampu meningkatkan dari tujuan saya tadi, lalu mengembangkan potensi yang sudah ada pada tinta. Jadi saya tidak banyak merubah karena sebenarnya potensi yang ada sudah sangatlah bagus. Yang pertama, saya menggunakan metode dengan tahapan. Yang pertama, mengenali dan mensiasati apa-apa saja yang potensi yang ada di tinta. Lalu yang kedua, menemukan potensi itu mereka bagus dalam hal apa. Yang ketiga adalah memberikan pertimbangan. Yang keempat adalah memetakan aset. Saya petakan mana yang cukup, mana yang sedang, dan mana yang sangat bagus. Lalu yang kelima, aksi. Saya melakukan aksi daripada apa-apa yang sudah saya rencanakan. Dan yang keenam adalah pemantauan dari hal-hal yang sudah saya rencanakan tadi. Yang selanjutnya adalah hasil, di mana hasil ini target saya mencapai 75% untuk perihal peserta didik, karena target saya adalah 20 siswa, namun yang ikut sampai akhir adalah 15 siswa dan semakin menyusut menjadi 10 siswa dikarenakan pandemi ini. Lalu yang kedua adalah penggunaan cerita Islami, nyatanya 80% berjalan dengan baik dan siswa lebih mudah memahami dan lebih merasa senang ketika berada di kelas. Peserta didik juga mengimplementasikan adab-adab yang sudah diajarkan dalam kisah-kisah Islami. Setidaknya 70% dengan pengawasan yang sangat disiplin, mereka mampu mempraktekannya dengan baik. Kesimpulan dari KPM saya adalah kegiatan pendampingan pemahaman konsep hidup Islami sangat berguna bagi anak-anak dan mampu membawa perubahan pada adab keseharian mereka. Lalu didapatkan cara menarik dalam mengajar, yakni diskusi, tanya jawab, dan juga permainan dan cerita Islami. Yang ketiga, anak-anak mengalami peningkatan dalam mengaji. Yang keempat adalah pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar, setidaknya pencapaian dengan tujuan 80% dan implementasinya dalam keseharian sebesar 70%. Nah, itulah tadi presentasi dari KPM saya, semoga bermanfaat.